Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Setiani. Saya dari kelas manajemen Sabtu pagi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen kompensasi yang berjudul Peranan Kompensasi dalam MSDM. Pengertian kompensasi. Kompensasi dan pemeliharaan sumber daya manusia merupakan suatu tanggung jawab yang dimiliki perusahaan atau organisasi yang harus diberikan kepada karyawan atau buruh yang telah bekerja secara maksimal untuk memajukan perusahaan atau organisasi tersebut. Pemberian kompensasi kepada karyawan disesuaikan atas kinerja karyawan sesuai dengan jabatan, tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi departemen personalia guna meningkatkan prestasi kerja serta motivasi serta kepuasan kerja karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Ada beberapa pengertian yang dijabarkan oleh beberapa ahli, maupun pengertian dari beberapa ahli tersebut adalah satu, menurut Matnis dan Jackson tahun 2000, kompensasi merupakan salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi, dan meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kedua, menurut William B. Wetter dan Kate Davis, kompensasi adalah apa yang diterima pekerja sebagai balas atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, baik upah per jam maupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Yang ketiga, menurut Andre F. Sikula, kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan dan dianggap sebagai balas jasa atau ekuivalen. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kerjanya dalam memajukan perusahaan atau organisasi. Adapun bentuk kompensasi yang diberikan dapat berbentuk finansial maupun non-finansial yang telah diatur dan didesain oleh personalia untuk mensejahterakan karyawan yang dipekerjakan. B. Manajemen kompensasi. Kompensasi merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi suatu organisasi sehingga berbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi. Memperoleh SDM yang berkualitas. Kompensasi sudah cukup tinggi, sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetensi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan, mempertahankan karyawan yang ada, mempertahankan karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan pemutaran karyawan yang semakin tinggi, menjamin keadilan manajemen kompensasi selalu perusahaan agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga yang sama dibayar sama besarnya yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. Penghargaan suatu perilaku yang diinginkan. Pembayaran pendeknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan
bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan. Rencana kompensasi efektif menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. Mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di atas standar. Mengikuti aturan hukum, sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. Memfasilitasi pengertian sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis. Beberapa terminologi dalam kompensasi. 1. Upah atau gaji. Upah atau wage biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua ada insentif, merupakan tambahan-tambahan di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Yang keempat ada tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Lalu ada fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Tujuan pemberian kompensasi menurut Noto Atmojo. Tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi 1. Menghargai prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Lalu memperoleh karyawan yang bermutu. Pengendalian biaya, memenuhi peraturan-peraturan. Lalu ada asas-asas kompensasi menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2000 ayat 122. Program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang pemburuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diterima merangsang gairah dan kepuasan karyawan. Asas adil besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik. Semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Lalu ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal
konsistensi yang berlaku. Manajemen personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal. Konsistensi yang sedang berlaku, hal ini penting supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak terhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.